warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta berkenannya hingga ada acara ini, acara madrasah perantauan online dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusannya yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Iman Baihaqi selaku General Manajemen Dompet Duafa Hong Kong, dan yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulani yang akan mengisi materi pada malam hari ini, dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara yang sebagai berikut ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yaitu materi yang akan disampaikan sama Ustadz Fauzan dengan tema sunnah taubat. Acara keempat yaitu tanya jawab, dan acara kelima yaitu doa dan penutup. Untuk mengikat waktu, marilah kita membacakan yang pertama surat Al-Fatihah. Semoga acara malam ini berjalan dengan lancar. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara kajian madrasah online malam ini berjalan dengan lancar, dan semoga ada hidayah yang kita dapatkan. Allahumma. Acara yang selanjutnya yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Nur Hayati. Ayo. Waktu dan tempat semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum
خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Allahumma bil Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Uhti Nur Hidayah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi bisa menambahkan keberkahan di dalam acara pengajian majelis perantauan online di malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupdate di YouTube Dompet Duafa News. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share agar tidak ketinggalan pelangganan YouTube Dompet Duafa News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Untuk acara yang ketiga yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulani dengan tema Sunnah Taubat. Untuk waktu dan tempat, Ustadz persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal nifaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih segar semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Masih seger. Malam minggu kita, Bu, malam minggu. malam minggu. Malam minggunya beda ya dari yang lain. Malam minggu ngaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diri kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang solihin, solihat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin kita pada malam hari ini adalah mengenai taubat. Ini karena kita berkaitan dengan sholat sunnah sebetulnya. Kita kurang lebih seminggu lagi masuk ke Ramadan. Nah, sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa memang salah satu amal yang kita perbanyak ketika bulan Ramadan nanti adalah sholat sunnah. Nanti ada sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Ya, diusahakan kita melaksanakan sholat sunnah yang banyak. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena kaitannya kita memperbanyak sholat sunnah, maka perlu kita untuk mengetahui sholat-sholat sunnah jenis-jenisnya. Sebelum saya memasuki sholat sunnah, teringat, jadi ibu-ibu, kita karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menyempurnakan amal. Hendaklah kita itu berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini akan saya singgung sedikit saja. Sholat itu, ya, sholat fardu diusahakan tepat pada waktunya. Sholat fardu pada waktu-waktunya. Nah, sholat itu, ya, bacaan wajibnya itu kan 5. Bacaan sholat wajib itu bacaannya hanya 5. Artinya apa? Kalau setelah bacaan di luar daripada 5 ini, maka itu tidak wajib. Berarti adalah sunnah. Ibu-ibu sekalian, di antara bentuk taubat kita yang sempurna kepada Allah adalah kita menyempurnakan amal. Jadi sebelum saya masuk sholat, saya akan masuk wudhu dulu. Wudhu itu adalah yang fardu hanya 6. Wudhu yang fardu hanya 6. Pertama niat, kedua basuh wajah, kemudian tangan, rambut, ya, dan kaki. Telinga enggak, telinga adalah sunnah. Telinga adalah sunnah, ya. Setelah kepala, rambut, maka terus kaki. Dan yang keenam syaratnya adalah tertib. Niat dan tertib itu yang pertama dengan yang keenam. Jadi yang kita basuh hanya apa? Wajah, tangan, rambut, dan kaki. Jadi Bu, kalau buru-buru, ya, kalau kita mau mengerjakan sesuatu karena terburu-buru, tidak mengapa kita melaksanakannya walaupun hanya sekali basuhan. Wajah sekali basuhan, tangan sekali basuhan, rambut sekali basuhan, kaki sekali basuhan. Loh, kan 6. Ya Bu? Halo? Ya. Dia Ustaz, nggak ada yang jawab. Di-mute semua Ustaz, makanya nggak ada yang jawab. Ya. Ya, jadi apa namanya? Ketika kita berwudu hanya apa? Hanya 4 yang kita wajib membasuhnya. Yang pertama kan niat, sama dengan yang ke-6 adalah tertib. Jadi 4 saja yang dibasuh. Dan basuhan yang wajib hanya sekali. Sunnah hingga 3 kali. Ya, kalau ada waktu silakan. Saya menyampaikan ini maksudnya apa? Mungkin terburu-buru, satu hendaklah disempurnakan basuhannya. Oke, itu pertama wudu. Dan yang kedua, ketika sholat, bacaannya hanya 5. 1 takbir.
Allahu Akbar pakai A, bukan O, bukan Allahu Akbar, tapi A, Allahu Akbar, satu. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat, at-tahiyatul. Kemudian yang keempat adalah sholawat. Yang kelima adalah salam. Nah, di luar ini adalah bacaan-bacaan yang sunnah. Sehingga maksudnya apa? Kalau ibu tidak setelah Al-Fatihah nggak baca surat, sholat ibu sah. Setelah Al-Fatihah nggak baca surat, sudah sah. Misalnya tidak membaca subhanallah, hukumnya sah. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Nggak dibacanya, dia hanya diam saja. Bagaimana sholatnya? Sah. Maksudnya apa cerita seperti ini? Kalau terburu-buru, kalau mungkin kita di maghrib, Bu, biasanya kan sibuk. Ketika maghrib melayani majikan. Sehingga sering di antara masalah-masalah yang terjadi adalah melaksanakan sholat isya dengan maghribnya dijamak. Padahal sebaiknya bagaimana? Tetap kita laksanakan walaupun 5 menit, walaupun 3 menit. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau kita buat seperti itu, nggak pakai surat setelah Al-Fatihah ataupun zikir-zikirnya, 3 menit pun bisa. Artinya apa? Tetap ya ibu-ibu sekalian, tetap diusahakan. Maksudnya saya menyampaikan ini supaya adalah waktu kita kalau boleh mengerjakan sholat pada masanya. Seperti itu. Jadi tidak dijamak terus. Tetap ada niat kita. Sekaligus kalau boleh kita tetap berkomunikasi kepada majikan kita supaya kita pun lapang dalam melaksanakan sholat. Ya, paling tidak nanti 10 menit kalau kita mau mengerjakannya dengan sempurna sholat sunnah-sunnah ketika sholat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita niat berusaha menyempurnakan amal kita kepada Allah, itu adalah bentuk taubat kita. Jangan sampai kita tidak ada niat untuk menyempurnakan sholat, menyempurnakan amal ibadah kita. Nah, hadirin rahmati Allah, ini kita akan bacakan bab mengenai taubat ini daripada kitab Fawaidul Mukhtarah Syekh Ali bin Hasan Al-Baharun. Hadirin rahmati Allah. Nah, kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, umat ini begitu banyak keringanan untuk kita. Banyak rukhsah-rukhsah, banyak perkara-perkara yang membuat mudah untuk umat ini. Apa diantaranya? Dulu, kalaulah umat sebelumnya, mereka kalau tobat, Bu, mesti bunuh diri. Siapa yang dia berbuat kesalahan, dan kesalahannya itu ingin agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya, apa yang dibuat? Bunuh diri. Oh, apa dasarnya Ustadz? Ini surat Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila barikum faqatulu anfusakum. Ini dalam Al-Qur'an ini. Jadi, karena ditaubah fi Bani Israel biqatlin nafsi. Bani Israel ketika mereka berbuat kesalahan, taubatnya apa? Faqatulu anfusakum, bunuh diri. Kalau sekarang, Bu, haram hukumnya ya. Kita bagaimana, Bu, bagaimana taubat kita? Istighfar cukup. Istighfar, taubat betul-betul, taubatan nasuha, Allah ampuni insya Allah. Itu kita. Tapi dulu sampai terjadi pembunuhan diri. Karena Banu Israel, idza aznaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyah, fa innahu idza asbaha yajid maktuban 'ala babi dari. Jadi, Bu, dulu kalau ada orang yang zina, kalau ada orang pembohong, dia berbohong pada orang lain, kalau ada nipu, jual belinya nggak betul, itu kalau kesalahan mereka lakukan, asbaha yajidu maktuban ala babi darihi. Maka besoknya, Bu, pagi-pagi, malam nih berbuat dosa. Hari ini hari Sabtu, besoknya hari Ahad, Minggu. Maka besok pagi, Bu, di depan pintu rumah sudah tertulis, si fulan dia berbuat dosa ini.
Dia tadi malam minum, tua. Tertulis, Bu, malu. Malu. Jikalau kita mungkin perbuatan dosa yang kita buat tersilap kita, besok paginya sudah ada di depan pintu. Fulan ini berbuat ini banyak, Bu. Kalau 10 dosanya 10 tertulis semua. Kan gawat kalau kita seperti itu, Bu. Orang-orang lewat di depan pintu rumah kita, wih, tadi malam ternyata. Malu kita. Nah, itu terjadi pada Bani Israel. Dan hadirin rahmati Allah, beruntungnya kita, dosa kita tidak ditampakkan Allah. Seandainya dosa kita ditampakkan Allah di depan jidat kita, di kepala kita nih, nampak dosa-dosa kita di depan pintu rumah kita, tersebar seluruh keburukan kita, niscaya malu kita untuk keluar rumah. Jadi salah satu rahmahnya Allah, dosa kita ditutupi. Orang masih pandang baik dengan kita. Alhamdulillah, kita menutup aurat. Orang masih pandang baik dengan kita. Makanya, Bu, perintah Allah bukan hanya kita menutupi fisik kita dengan menutup aurat dengan sempurna, tetapi yang di dalam juga kita tutupi. Penyakit-penyakit hati, keburukan akhlak itu juga kita kurangi. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara daripada kita bertaubat kepada Allah adalah dianjurkan kita sholat sunnah taubat. Itu dianjurkan. Dari mana dasarnya? Ini dasarnya. Jadi Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa jikalau seorang hamba, mamin rojulin, seorang hamba tidaklah dia yuznibu zamban, tidaklah seorang hamba itu dia berbuat dosa, summa yakumu, kemudian dia beranjak untuk bersuci, yakumu fayatatohar, dia berdiri, kemudian dia berwudu, bersuci, summa yusalli, kemudian dia sholat, summa yastaghfirullah, dan dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafaralahu, kecuali Allah mengampuninya. Jadi sholat taubat itu juga disyariatkan untuk kita. Taubat iya, dan juga kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat taubat. Maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah, jangan sampai kita ketika terbuat dosa, terjatuh kepada kenistaan, itu malaikat nunggu kita. Baiknya Allah Ta'ala, ya, ketika kita berbuat dosa, baiknya Allah itu tidak langsung malaikat mungkar dan nakir itu mencatat dosa kita. Enggak. Ternyata kita masih dikasih poin. Ini orang kira-kira tobat enggak ya kira-kira? Ini orang ketika dia berbuat dosa, si fulan ini, itu dia tobat enggak ya? Ditunggu malaikat mungkar dan nakir. Belum dicatat. Kalau malaikat lihat kita udah geram aja, udah pingin aja mau nonjok kita nih. Dan dikasih tahu juga, jangan berbuat dosa. Masih juga. Geram mereka nih. Kalau bisa pun bukunya tercoret. Saking kerasnya mereka menulis banyaknya dosa kita. Tetapi ditunda penulisan itu. Sampai berapa lama? Dalam riwayat 6 jam. Dalam riwayat yang lain, keterangan para ulama juga, sampai sebelum tidur. Oke lah, kita ambil sebelum tidur, Bu. Jadi ibu-ibu sebelum tidur nanti, jangan tidur begitu saja. Istighfar. Minta ampun pada Allah. Kita tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Tidak. Kita kullu bani Adam khata, dan itu mesti kita rasakan. Jangan khawatir, jangan kita berlepas diri. Aku kan sudah hijaber, akhwat. Aku kan majelis dede kan gitu. Ini kumpulan wanita solihah ini. Nggak ada yang lebih solihah daripada kami. Ini gawat, Bu. Jadi kita minta ampun pada Allah.
Kita merasa khawatir dengan iman kita. Maka banyak para ulama itu menganjurkan kita sholat sunnah taubat itu sebelum tidur. Sebelum tidur diusahakan ada sholat sunnah taubat. Walau kana rakaataini, walaupun 2 rakaat. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang ketika dia berbuat dosa dan dia tidak meminta ampun pada Allah, timbul satu titik hitam di dalam kolbunya, hatinya. Itu dosa mesti segera untuk ditobati. Wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat-lambat kalau terbuat kesalahan, jangan lambat-lambat, cepat-cepat minta ampun. Sebab kalau kita tidak taubat, tidak berusaha memperbaiki kesalahan kita tidak berusaha untuk menghilangkan kesalahan itu daripada jasad kita, dia akan buat titik hitam. Dia akan menjadi kebiasaan. Ada dosa yang dia kebiasaan, nggak tobat-tobat. Itu jadi kebiasaan dan dia menarik kepada kemaksiatan yang lain. Udah tahu nggak boleh, dibuat juga. Nanti Bu, kalau nggak tobat kita, dia akan seperti virus, penyakit. Menular, penyakit menular. Dia nggak tobat, dia akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Awalnya 1 dosanya, terakhir dosanya jadi 10, jadi 12, jadi 100.000. Kenapa? Menyebar. Makanya Bu, bahaya betul kalau kita menceritakan kesalahan orang lain. Bahaya kalau kita menyebarkan keburukan orang lain, bahaya. Pahala jariah itu ada, dosa jariah pun ada. Mengapa? Kita sebarkan keburukan orang lain. Itu namanya ghibah. Gawat. Padahal sebetulnya satu dunia ini nggak tahu bagaimana kesalahan seseorang itu. Karena dibuka olehnya, sehingga seluruh dunia tahu. Walaupun dia hanya di dalam rumah, walaupun hanya mengetik hanya kurang lebih 1 menit saja, tetapi hasil ketikannya itu, sehingga terbukalah keburukan orang lain, satu dunia tahu. Jariah terus. Dosanya terus mengalir. Kalau dia tidak taubat, minta ampun, dan minta maaf kepada si yang digibahi, dosanya tidak akan terampuni. Gawat, bahaya. Makanya kan syarat taubat, kita taubat kembali pada Allah. Menyesal, tidak mengulanginya lagi, itu hak kepada Allah. Tapi kalau hak kepada manusia, mesti kita minta maaf. Tidak boleh kita istilahnya hanya udahlah cincailah nanti aja di akhirat, nggak bisa. Selagi mana dengan manusia susah. Hakul adami, ya, haknya manusia itu sampai akhirat nantinya. Kalau si manusia itu tidak ridho dengan kita, tak akan bisa diri kita tuh masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, maka kita berusaha bagaimana melaksanakan taubat kita yang sesungguhnya. Salat sunnah taubat tadi berapa rakaat? Paling sedikit 2 rakaat. Apalagi nanti bulan Ramadan, ya. Jadi Bu, bulan Ramadan itu persiapannya bukan nanti, tapi dari sekarang. Kita menghidupkan bulan Ramadan, persiapannya bukan nanti, tapi dari sekarang. Sudah mulai kita tulis apa yang mau kita buat, apa yang mau kita tingkatkan. Baca Qur'annya, alhamdulillah program-program kita sudah banyak Al-Quran. Silakan diikuti Bu. Program kita juga untuk MPO ada nanti kita ikuti. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit lagi ya. Jadi ketika kita berbuat dosa itu tadi kita secepatnya. Walaupun orang yang kita minta, misalnya kalau kita yang kita berbuat salah, kita berusaha meminta maaf. Itu pertama. Kalau kita yang berbuat salah, kita berusaha meminta maaf. Walaupun orang tersebut mungkin tidak menerima maaf kita. Tetapi dengan usaha kita, diusahakan sebaik mungkin. Siapa di antara kita yang berbuat salah kepada orang lain, hendaklah dia berusaha mendapatkan maafnya.
dengan cara apapun. Maka dengan kita hubungan dengan manusia, mesti sering kita memberikan hadiah. Udah tahu kita salah, kita juga pelit juga. Jangan begitu. Kita yang salah, kita minta maaf, kasih hadiah sampai dia memberikan maaf pada kita. Berkali-kali kita ulang. Berkali-kali kita ulang. Tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Salinglah kamu memberikan hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Kamu akan saling berkasih sayang. Maka al-insan abdul ihsan. Manusia adalah hamba kebaikan. Maka kalau kita berteman, kalau kita berkeluarga, dengan sanak famili, dengan masyarakat di kampung kita, lebih banyaklah mengalah. Sebab kalau kita mengalah, nggak apa-apalah orang lain senang, yang penting saya dapat pahala daripada Allah. Kalau kita mengalah, orangnya enakan, Bu. Kita akan disenangi Allah. Kita akan mudah urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita ngotot, hak kita mesti ditunaikan, itu yang susah. Maka kalau kita berteman, kita bermasyarakat, kita berkeluarga, kan kadang kita nggak enakan. Isinya dengan mertua, kadang-kadang di rumah, serumah dengan mertua. Sekamar dengan teman misalnya. Jadi banyak masalah. Namanya kalau udah manusia berkumpul, macam saja masalah. Likulli ra'sin ra'yun. Satu orang kadang-kadang dia misalnya satu kamar dengan temannya. Satu kamar itu ada yang suka pakai AC, ada yang enggak. Satu ada yang suka makan pakai sambal, satu lagi yang manis-manis. Kan beda-beda. Walaupun suami istri saling mencintai, tapi tetap ada perbedaan. Walaupun satu rumah, walaupun satu keluarga, tetap ada perbedaan. Maka karena banyaknya perbedaan itu, hendaklah kita jadi orang yang mengalah saja. Itu lebih baik. Ya, mungkin demikian Ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jikalau ada pertanyaan, sama-sama kita diskusikan. Silakan, Ibu-ibu. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulani bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, monggo silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Maaf ini pertanyaannya keluar dari tema. Pertanyaannya, bolehkah orang yang masih hidup membuat surat wasiat harta untuk anak-anaknya? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau wasiat memang itu adalah ketika dia masih hidup. Ya, ketika masih hidup. Nah, untuk anak-anak itu adalah warisan. Nah, kalaulah si ibu itu ingin memberikan hadiah, ingin memberikan harta kepada anaknya, itu namanya hadiah. Maka misalnya ada anak yang ingin diberikannya rumah, semua kakak-kakaknya sudah ada rumahnya, maka mungkin untuk adiknya yang paling kecil itu dibuatkan rumah oleh orang tuanya. Langsung dibuatkan rumah, langsung dibalikkan nama suratnya itu. Itu namanya hadiah. Nah, bagaimana dengan wasiat? Wasiat itu memang setelah meninggal. Berupa apa? Kebaikan-kebaikan nanti sepertiga harta saya, harta bapak itu untuk masjid. Nah, itu boleh. Wasiat-wasiat. Nah, tapi kalau untuk warisan, untuk anak-anak, itu memang mereka otomatis dapatkan harta, namanya warisan. Jadi itu istilah nama saja. Jadi siapa-siapa, ataupun begini Bu, supaya tidak terjadi masalah, sudah dibagi harta untuk anak-anaknya ketika masih hidup. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi ketika masih hidup sudah selesai. Kamu bagian tanah yang sana, kamu bagian yang sana, kamu bagian saya. Tinggal diurus namanya dan dibalikkan nama terus. Selesai urusan, tidak ada warisan daripada orang tua. Tetapi kalau sudah meninggal nanti, harta warisan mesti dibagi sesuai dengan hukum faraid. Begitu Bu. Jadi nama untuk keturunan, kalau untuk keturunan itu namanya harta warisan. Itu Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya jika melakukan wudhu tapi masih dalam keadaan belum pakai baju? Maksudnya masih pakai handuk gitu. Kan kadang-kadang sehabis mandi itu langsung wudhu gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, wudhu memang sebaiknya adalah kita menutup aurat. Pertanyaannya, bagaimana jikalau kita berwudhu tetapi dalam keadaan minta maaf, tidak menggunakan baju sehelai pun misalnya. Langsung aja Bu ya, tidak pakai apa? Pakai handuk, bagus ya. Ini tidak memakai sehelai pun misalnya. Bagaimana hukum wudhunya? Hukum wudhunya adalah sah. Tetapi cara wudhunya itu yang makruh. Jadi persiapan sholat itu sudah dimulai ketika wudhu. Jadi kita ketika mau baik sholat kita, itu kita sudah memulainya ketika kita berwudhu. Sebab wudhu itu nanti kita ada zikirnya, kita doa pada Allah, kita fokus. Nah itu sudah dimulai ketika wudhu. Maka ketika berwudhu dalam keadaan menutup aurat itu yang sempurna. Bagaimana kalau pakai handuk saja? Tetap sah wudhunya, tetapi afdalnya dia menutup auratnya dengan baik. Ya, hanya bagian-bagian wudhu yang terbuka. Begitu Bu. Terima kasih Ustaz. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Tapi ini di luar tema Ustaz. Iya, boleh. Gini Ustaz, saya punya keponakan di Jakarta. Terus keponakan saya itu diserahin anak Ustaz. Kebetulan keponakan saya itu menjabat sebagai RT. Ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi itu ngontrak di rumah keponakan saya. Nggak tahu ya awal mulanya itu melahirkan Ustaz, melahirkan anak. Mungkin di luar nikah Terus umur 1 minggu anak itu dikasihkan ke keponakan saya gitu. Untung keponakan saya itu ngasih bikin surat perjanjian dan foto kedua orang tuanya itu dipoto Ustaz. Nah singkat cerita udah 26 tahun sekarang anak itu sudah nikah. Yang dikasihkan ke keponakan saya itu kita sebagai keluarga nggak bilang kalau dia itu anak pungut gitu, anak dikasih, tapi tahu dari tetangga, akhirnya dia tuh mendesak ke keponakan saya, bahkan ke saya juga pernah tanya, saya nggak berani cerita gitu, akhirnya ya apa boleh buat, keponakan saya ceritalah kalau berbeda itu bukan anak keponakan saya gitu Ustaz. Akhirnya dia nyari Ustaz, nyari orang tuanya lewat Facebook, akhirnya ketemu Ustaz tuh, ternyata orang tuanya tuh nikah di kampungnya tuh, tapi saya nggak mau kasih tahu kampungnya. Ternyata dia itu yang satu ibunya guru SMA, bapaknya juga guru aliyah. Terus itu gimana anaknya itu nanti bisa mendapat warisan nggak Ustaz? Karena di luar nikah gitu Ustaz. Ya. Nah anak itu dia karena hasil daripada di luar nikah, anak itu bernasab kepada ibunya. Jadi itu tetap nasab kepada ibunya. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, harta ibunya itu masuk ke ibu dia hartanya warisan daripada ibu kandungnya itu bisa didapatkan oleh si anak kandung. Sampai sini paham Bu ya? Paham. Ya. Nah, kemudian yang dari keponakan ibu, apakah bisa mewariskan? Tidak bisa. Tetapi jalannya kalaulah memang ingin keponakan ibu itu memberikan harta kepada si anak, maka jalannya adalah hibah ataupun hadiah. Jadi kalau mau ngasih hibahnya itu semasa hidup, ya semasa hidup ataupun nanti berupa wasiat. Jadi kalau ya baiknya memang semasa hidup biar nggak terjadi masalah di belakang hari. Jadi kalau mau diganti nama tanahnya itu ataupun rumahnya, silakan dilakukan ketika hidup. Nah tadi misalnya si orang tua kandungnya, ayah kan dengan ibu, ayah kandungnya yang kandung, yang aliyah tadi kan, guru aliyah dan guru SMA. Nah, si ayah tadi dia meninggalkan hartanya jadi
misalnya meninggal, itu harta warisan kan didapatkan oleh ibu kandungnya kan gitu tadi. Iya, Paham Bu iya. ya? Nah, nanti daripada ibu kandungnya itu bisa menurunkan harta warisan kepada si anak kandung. Iya. Jelas Bu ya kira-kira? Jelas, jelas, Oke, jelas. oke. Oke, jelas. Ini ada pertanyaan di chat Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah. Tanya Ustadz, Halo. ada pertanyaan di chat ini Ustadz. Oh, iya. Bagaimana Ustadz kalau ketika kita sedang sholat maghrib, tapi baru 2 rakaat, tapi sudah terdengar adzan isya, itu gimana hukumnya Ustadz? Sah atau mengulang atau Lanjutkan gimana? sholatnya. Sholat tetap sah, lanjutkan sholatnya. Tapi diusahakan kalau boleh nanti lain kali jangan terlambat gitu Bu. Oke. Yes. Oke. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya. Saya mau nanya, doa ketika berbuka puasa itu sebaiknya dibaca ketika kita mau berbuka atau sesudah berbuka Ustadz. Soalnya kebiasaan saya itu sebelum buka saya baca. Tapi ada yang bilang sesudah kita batalkan minum seteguk, minum dulu lah, baru kita baca doa. Katanya itu disamakan dengan artinya gitu Ustadz. Ya. Pasti. Jadi Bu, dua-duanya boleh. Mhm. Dua-duanya itu boleh. Jadi termasuk ada 3 doa yang makbul. Salah satu diantaranya adalah doa ketika berbuka puasa. Maka Bu, sebelum berbuka puasa itu kita doa. Didahului oleh zikir. Ibu sebelum buka puasa udah disiapkan. Kalau makanan itu silakan disiapkan dulu. Dan kita doa. Jangan berlalu begitu saja waktunya. Nah, udah ada persiapan. Ketika mau buka, udah ada doa. Sudah ada zikir sebelumnya dan kita akhiri dengan doa. Nah, nanti ketika buka puasa, Bismillahirrahmanirrahim, makan itu yang manis-manis. Yang manis-manis itu apa? Apakah mesti kurma? Tidak. Apakah teh manis? Bukan. Yang manis-manis itu silakan kalau kurmanya kurma yang tunis Bu ya. Kadang kurma yang kalau yang sukari itu memang banyak gulanya. Bagi ibu-ibu yang mau diet misalnya, kurmanya kurma tunis. Ya, harganya memang agak beda dikit aja. Ataupun kurma ajwa silakan. Nah, ketika kita makan itu yang manis-manis ataupun bukan kurma ya, nggak mesti kurma ya, tetapi buah-buahan juga termasuk yang manis juga. Semangka kah kalau ada, apel kah dan sebagainya, itu buah termasuk adalah yang manis juga. Nah, ketika kita makan yang manis, ataupun kalau nggak ada yang buah, kita sunahnya pertama kali memang kita makan yang manis, ya terserah kurma ataupun buah, dan kita minum air. Baru kita doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika. Jadi sebelumnya didahului oleh doa. Ketika buka puasa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika. Seperti itu Bu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Laka sumtunya itu setelah berbuka atau sebelum berbuka, dua-duanya boleh. Tetapi cara seperti tadi bisa dibuat juga setelah berbuka puasa supaya cocok artinya. Katanya kan begitu. Ya boleh. Iya. Ada masalah. Okay. Maaf, dan yang kedua Ustadz, sekarang kan saya jaga ini kan masakin basingsang. Kalau dulu kan jaga lansia. Kalau jaga lansia waktu puasa itu kalau masak saya nggak ngicipin gitu Ustadz. Lah ini sekarang ini masak batuan, hukumnya mencicipin masakan ketika kita puasa itu gimana Ustadz? Mencicipi itu kan kita mencicipi saja di lidah, bukan ditelan Bu ya. Jadi kita mencicipi makanan itu bukanlah kita memakannya. Nah, mencicipi itu bagaimana? Tidak membatalkan puasa kalau mencicipi. Okay. Jadi mencicipi sedikit dan dibuang, sudah nanti kita lanjutkan lagi puasa kita. Oke. Jadi tidak ditelan. Gitu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi di chat Ustadz. Mohon bertanya.
gimana hukumnya kan kalau zaman dulu kan sholat tarawih sama sholat witir itu ada 23 rakaat, tapi sekarang kok 11 rakaat itu gimana hukumnya Ustaz? Ya, sholat tarawih Bu, di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu 20 rakaat. Loh, jadi Ustadz yang 8 rakaat itu dari mana itu? Ada namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau lah yang mengembangkan sholat tarawih itu menjadi 8 rakaat. Sehingga banyak muslim-muslim di perkotaan juga yang 8 sajalah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang disunahkan ketika Ramadan adalah kita memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholatnya berapa? Sholat tarawih itu minimal 2 rakaat, maksimalnya terserah. Tapi kebiasaan kita kan 20 rakaat. Sebetulnya tidak hanya 20 rakaat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu melaksanakannya hingga sampai 36 rakaat. Jadi ketika pada waktu bulan Ramadan kita sunnah untuk memperbanyak sholat sunnah. Ibu sholat witir, ya, yang terbiasa sholat witir 3 rakaat, alhamdulillah. Tetapi diusahakan hingga 11. Sedikit-sedikit latihannya, mungkin minggu pertama kita latihannya adalah sebanyak, karena udah biasa 3, naikkan jadi 5 rakaat sholat witir. Ini Bu, kita sholat ini sebab Ramadan ini mahal. Ramadan ini mahal. Di Yaman itu mereka sholat malamnya itu, jadi tarawihnya itu jam 8 hingga jam 10 di masjid A. Jam 10 hingga jam 12 di masjid B. Itu terus sampai pagi. Mereka ganti-gantian, ada shiftnya. Masjid Wancai misalnya jam 9 jam 8 sampai jam 10. Nanti masjid yang lain, tapi memang di Yaman itu masjidnya tidak terlalu jauh, jadi bisa dicapai dengan jalan kaki. Nah, jadi mereka itu sholat sunnahnya menghidupkan malam. Jadi tetap disunahkan kita saja. Karena kecapean sebagainya boleh, tetap boleh Bu. Tetapi afdolnya tetap kita memperbanyak sholat sunnah. Nah, itu. Jadi karena apa? Sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Kebiasaannya adalah 20 rakaat. Silakan Ibu istilahnya mana yang kuat, silakan. Tetapi tetap kita memotivasi diri kita supaya memperbanyak sholat sunnah. Dan amalan 20 rakaat itu dari sejak zaman Nabi hingga sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 20 rakaat. Di Saudi sendiri yang banyak istilahnya saudara-saudara kita mengambil yang 8 rakaat itu kan dari Saudi sendiri 20 rakaat. Gitu Bu ya. Oke. Silakan yang lain. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai sholat sunnah taubah, apakah ada ayat-ayat surat khusus yang dibaca saat melaksanakan sholat sunnah taubah? Dan bisa dijelaskan Ustadz tata caranya? Sekian Ustadz. Ya, sholat sunnah taubah ini memang sama seperti yang lain. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sholat sunat taubah, sholat sunat hajat. Apa sih ayatnya kalau kita sholat sunnah taubat? Ayatnya itu juga Bu. Apa yang kita biasa baca? Nah, itu juga. Nah, tetapi kalau kita memang mau yang khusus, silakan. Lebih panjang, lebih bagus. Nah, sholat sunat taubat bagaimana? Yang penting niatnya berbeda memang. Sengaja saya niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, tujuan sholat taubat itu, ya, tujuan kita sholat taubat itu dan bacaan-bacaan kita, ya, itu supaya kita berlezat-lezat beribadah. Jadi, sebentar layar saya. Suara saya terdengar Bu ya? Layarnya berbeda. Dengar Ustaz. Kedengaran Ustaz. Ya, jadi apa namanya? Kita baik sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, terserah. Ya, ayatnya itu boleh-boleh juga.
Kebiasaan yang sering kadang kul huwallahu ahad, yang nggak ada masalah, kul huwallahu ahad saja. Rakaat pertama kul huwallahu, rakaat kedua kul huwallahu, itu pun nggak ada masalah. Yang penting apa tujuannya? Jangan sampai nanti karena kita mengkhususkan surat-surat itu sehingga kita nggak nyaman mengerjakannya. Sebab karena begini, bulan Ramadan itu biasanya semangatnya di awal-awal. Kita mau banyak melaksanakan sholat sunat, terakhir nanti lemas. Nah, ibu-ibu sekalian, istilahnya karena kita belajar, maka hendaklah mulai dengan yang ringan-ringan. Kalau sholat malam, bangun kita, mulailah dengan ayat-ayat yang pendek-pendek. Silakan baca ayat yang pendek-pendek. Syaratnya apa? Kita istiqomah buatnya. Nggak ada masalah kalau kul huwallahu inna a'tayna, tidak ada masalah. Yang biasa dibuat, tak ada masalah. Tetapi yang penting nanti rakaatnya coba ditambah lagi. Walaupun kul huwallahu. Kul huwallahu ahad di rakaat pertama boleh, di rakaat kedua pun boleh kalau itu saja yang dihafalnya. Nah, kemudian sudah istiqomah, baru lagi naik lagi tingkatannya. Baru lagi naik lagi kualitasnya. Bacaannya silakan makin banyak surat. Afdhalus shalah tulul qunut. Sebaik-baiknya sholat adalah panjang berdirinya. Panjang suratnya. Itu paling baik. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu 30 juz dalam satu rakaat. Begitu, Bu. Silakan Ustaz, untuk tata caranya, apakah sujud itu saat sujud itu ada bacaan khusus? Sama seperti biasa, Bu. Sholat sunat taubat sama seperti biasa. Adapun sholat-sholat yang beda itu, sholat istisqa caranya berbeda dengan sholat sunat tasbih, itu yang caranya berbeda sedikit. Kalau yang lain sholat sunnahnya sama saja. Berbeda hanya dari segi niat. Itu, Bu. Syukron, jazakallah Ustaz. Mungkin mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor online 52982419. Untuk acara yang terakhir yaitu doa kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulani, kami persilakan untuk memimpin doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Inna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Ya Aziz ya Ghafar ya Hayy ya Qayyum, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kesalahan kami ya Allah. Bantu kami kembali kepada Engkau ya Allah. Bantu kami mentawajjuhkan hati kami, qalbu kami, pikiran kami, akal kami, tubuh kami ya Allah kepada Engkau ya Rahman. Amin. Bantulah kami istiqamah dalam amal ya Allah. Bantulah kami untuk beribadah kepada Engkau dengan sempurna ya Rahman. Amin. Ya Aziz ya Ghafar ya Hayy ya Qayyum, terimalah taubat kami. Amin. Terimalah pengampunan daripada Engkau ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Demikian ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan Ustaz. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Pengajian malam hari ini telah usai. Saya pelaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan dan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan membaca Qur'anul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.